FM 104,1 Radio Suara Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mitra Suara Lumajang ya, tentunya di Talkshow Jelita. Jelajah informasi dan berita di edisi hari ini ya, di hari Selasa 11 April 2023. Hari ini Mitra Suara Lumajang ya, saya sudah tidak sendiri, tapi saya sudah kehadiran para narasumber kita di pagi hari ini dari SMK Rio Yuwaraja ini. Iya. SMK Rio Yuwaraja. Oke, di tema pagi hari ini Mitra Suara Lumajang ya, terkait dengan pengenalan SMK Rio Yuwaraja ini kepada Mitra Suara Lumajang dan juga seluruh masyarakat Lumajang ya. Dan kali ini saya sudah akan mengenalkan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu ada Bapak Dondik Robini. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Bapak. Pak Dondik ini selaku kepala sekolah ya, Iya. dari SMK Rio Yuwaraja. Oke, dan berikutnya ada ibu guru yang cantik yang masih muda ini. Ada Mbak Ibu Andini, Mbak atau Ibu nih? Bingung saya. Oke, ada Mbak ya, Mbak Andini aja deh, soalnya masih muda nih. Mbak Andini selaku guru DKV ya. DKV itu Desain Komunikasi Visual. Baik Mitra Suara Lumajang, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang secara santai ya, mengenai pengenalan SMK Rio Yuwaraja. Jadi selama ini memang ada iklannya di Radio Suara Lumajang ini. Jadi iklannya itu SMK Rio Yuwaraja. Nah, itu di mana sih tempatnya? Kemudian kok nggak pernah dengar gitu? Mungkin bisa diceritakan nih kepada Bapak Kepala Sekolah langsung. Iya, terima kasih Mbak Bunga ya. Jadi kami itu memang sekolah baru yang ada di Sukodono, lokasinya di depan pom bensin Sukodono. Sekolah baru yang tahun ini sedang proses PPDB-nya. Jurusan yang dibuka itu adalah Desain Komunikasi Visual. Nah, kami ini dari keluarga Rio Groups, Mbak Bunga. Jadi kalau Rio sendiri itu kami sudah ada di Lumajang di 3 pabrik. Di Jember ada 2, terus ada di Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya. Karena basis bisnisnya emang di digital printing, makanya kebutuhan SDM-nya tuh lagi banyak-banyaknya nih. Iya, gitu. betul. Makanya kemudian buka sekolah yang bisa memenuhi kebutuhan SDM. Makanya bukanya SMK. SMK kan dibangunnya emang untuk siap kerja ya anak-anaknya. Itu kenapa jurusan yang secara khususnya yang dibuka adalah Desain Komunikasi Visual. Masih baru banget. Jadi Iya, masih baru banget masih nih. unyu-unyunya nih. Oke. Mungkin ini ya, mungkin terkait dengan kan baru dibuka nih ya. Di tahun ini masih tahun 2023 ya, masih baru banget gitu di Lumajang. Mungkin bisa diterangkan kepada semua masyarakat Lumajang ini ya, terkait dengan pendaftarannya itu bagaimana? Kami itu ada 3 gelombang. Gelombang pertama ya, Ibu Andini. Jadi Maret sampai April ini adalah gelombang pertama. Nanti ada Mei sama Juni gelombang 2 dan 3. Nah, di proses pendaftaran ini kami sedang ada program gratis laptop untuk 20 pendaftar pertama. Wow, dan keren ya. Iya, ini beneran gratis. Laptop nih. Iya, dapat laptop. Beneran gratis laptop senilai 3 jutaan. Jadi kalau kemarin sempat beberapa kali sosialisasi ke SMP, Bapak Ibu guru itu ragu, ini beneran dapat laptop. Iya, nggak percaya kan orang ya. Kami beneran gratis laptop 20 senilai 3 juta masing-masingnya. Itu pun bisa di-upgrade, jadi nggak harus diambil. Kalau misalnya pengen laptopnya lebih advance gitu ya, bisa di-upgrade. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian
Daftarnya bisa langsung ke sekolah atau lewat websitenya SMK Rio Juaraja. Kami di semua platform sosial media sudah ada akunnya ya Bu Betul. Andini. Iya, Pak. Ada apa aja Bu? Ada TikTok, kita ada TikTok juga, ada Instagram, dan teman-teman bisa DM di situ, bisa tanya-tanya sama kita juga, Mbak. Oke, mungkin bisa disebutkan nih media sosialnya apa, websitenya apa, kemudian nomor teleponnya berapa kalau mau tanya-tanya, monggo. Oke. Untuk Instagramnya kita ada @SMK Rio Juaraja. Kalau di TikTok juga sama namanya. Untuk websitenya kita ada www.smkriojuaraja.sch.id bukan .com ya. Karena sekolah dari .sch.id gitu. Oke. Nah, Oke, baik Mitra Suara Lumajang, saya juga mengundang Anda ya, mungkin berminat mendaftar ke SMK Rio Juaraja ini, Anda bisa bertanya-tanya langsung di jalur teleponnya ya di 0334 444 0104 atau di jalur GSM di 085 35 kali 1004 Mitra. Baik Mitra, saya mau tanya lagi nih sama Bapak Kepala Sekolah nih ya. Kenapa nih kok jurusan yang dibuka ini adalah jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual? Yang pertama kebutuhan industri. Memang di percetakan itu yang tekstil ataupun yang digital printing itu memang butuh banyak sekali SDM DKV. Terus kemudian di sisi lain yang levelnya di Lumajang nih, kita itu secara sumber daya alam itu kayak seperti diceritakan dalam kitab-kitab. Sumber daya alamnya begitu melimpah, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada kopi, pisang, kita itu udah terkenal di mana-mana. Tapi produk olahannya Lumajang itu belum ada yang mampu menembus minimarket nasional. Contoh aja misalnya di Indomaret atau Alfamart, nggak ada produk keripik pisang gitu ya yang dia bisa nasional gitu dipasarkannya. Kenapa itu gitu? Kenapa kan nggak? UKM kita itu sedang bertumbuh. Gitu. Kalau misalnya kita lihat, memang UMKM kita itu masih kemasan plastik yang bening gitu. Nah, kemana nih DKV-nya nih gitu. Makanya kita mau nyiapin anak-anak Lumajang agar bisa mempercantik olahan-olahan Lumajang itu bisa nembus level-level nasional. Itu sih kalau misalnya kenapa DKV gitu ya. Dan hari ini kan sosial media, terus kemudian konten kreator itu kan lagi dibutuhkan banget ya. Iya, betul sekali, untuk perbincangan nasional ataupun internasional biar saling kenal gitu ya. Itu sih. Oke. Mbak Bunga. Mungkin bisa disebutkan ya apa aja yang dipelajari di situ gitu. Ini ada Ibu DKV-nya nih. Iya nih. Mbak Dini mungkin nih. di apa aja gitu. Karena saya juga orang komunikasi gitu. Ya. Monggo, mungkin bisa dijelaskan apa aja yang dipelajari gitu ya. Oh, soalnya kan di iklannya kan menggambar gitu. Oke, monggo dijelaskan ini Mbak Ani. Jadi kalau misalnya kita kesulitan nih memahami apa sih desain komunikasi visual gitu ya. Sama juga seperti bahasa berkomunikasi, kita berkomunikasi tapi dengan gambar gitu. Nah, bagaimana sih gambar itu supaya bisa merepresentasikan apa yang diinginkan oleh pikiran kita gitu ya, supaya bisa ditangkap dengan mudah oleh orang lain hanya dengan melalui gambar. Sebenarnya kan kayak gitu ya, Mbak. Nah, bisa juga packaging. Kita belajar bagaimana mengemas sebuah produk itu supaya dia mudah diterima oleh target market yang diinginkan oleh industri misalnya. Atau kita bisa bikin animasi, kita bisa mengkomunikasikan pesan-pesan moral apa yang diinginkan oleh penulis cerita, skenario, dan itu bisa ditangkap dengan mudah oleh penontonnya. Atau kita juga bisa nih bikin sebuah komunikasi visual yang dalam bentuk branding. Misalnya, kita bisa mengemas sebuah perusahaan itu supaya dia bisa berkomunikasi dengan lebih mudah kepada
orang-orang ya, supaya sekali lihat, oh kayaknya misalnya nih Rio Tekstil tuh ini ya begini dan begitu. Dilihat dari mungkin brandingnya, dari logonya, misalnya dia mempresentasikan warna merah yang dia tuh bersemangat misalnya gitu ya. Nah itu bisa ditangkap dari visual. Atau misalnya kita juga bisa belajar tentang banyak hal yang nggak melulu tentang teknis, tapi juga kita belajar tentang konsep. Bagaimana sih caranya mengkomunikasikan dengan baik itu hanya dengan gambar-gambar yang disusun. Ya mungkin untuk kita sekarang rasanya kayak sulit diterima gitu ya. Desain komunikasi visual itu apa sih? Belum kebayang. Betul. Tapi Mbak, kita ini sekarang lagi masuk ke industri 4.0 dan itu juga sedang cepat gitu ya menuju ke 5.0 yang mana semua itu butuh ada digital. Semuanya serba digital. Betul ya. Kita nggak bisa nih sekarang aja kita kalau lihat TikTok jualan risol pun harus butuh video gitu. Iya, betul. Yang mana dari video itu kita juga butuh untuk ada pesan-pesan yang disampaikan, bagaimana cara mengemas video itu supaya mudah, bagaimana storytellingnya dan lain-lain itu dipelajari juga di desain intinya komunikasi. pembuatan konten gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya di DKV itu belajar awalnya pasti nanti manual. Gambar kayak anak-anak TK ya, kayak anak gambar manual, terus itu yang jadi dasaran. Terus kemudian nanti kita ada studio video juga, ada studio foto, terus kemudian studio audio kayak gini juga. Jadi karena emang di kafe itu desain grafis yang untuk cetak ataupun digital. Nah di SMK itu ada ini Mbak Bunga, ada jurusan multimedia yang linear ya sama DKV, multimedia, grafika, sama TV film. Nah, 3 jurusan ini sama dengan DKV. Jadi adik-adik, bapak ibu nih anaknya yang suka sama 3 itu tadi boleh belajarnya di DKV aja biar lengkap. Jadi biar nggak pusing gitu ya pelajaran matematika gitu, nggak ada gitu. Ada ya? Ada. Kalau misalnya kita lagi bikin fit, itu kan ada ukurannya tuh. Nah, yang kayak gitu bukan yang yang bukan sin cos matematika yang tangan saklek, yang saklek gitu ya. Bukan, matematikanya matematika desain. Jadi matematikanya matematika desain gitu. Lebih ke statistik kayaknya itu. Enggak juga. Bisa jadi Pak, kan kita juga butuh riset ya. Iya. Kalau yang levelnya udah ini ya. Jadi nggak ada pelajaran fisika gitu, kimia gitu. Kimia ada. Ada ya? Kimia kan warna, soal warna. Jadi gimana caranya mencampurkan warna biar sesuai dengan yang kita inginkan. Ada kimia, ada fisika, tapi tidak serigid anak-anak SMA. Jadi kebutuhan desain memang. Gitu. Iya, jadi memang porsinya untuk kebutuhan desain. Iya benar. Anak desain juga harus paham itu semua. Karena kalau kuliah nih ya jurusan komunikasi itu kan yang paling dihindari untuk hitung-hitungan. Benar sekali ya. Tapi kalau misalnya desain yang grafika tadi itu, dia kan ada hitung-hitungan kayak nyetak buletin. Hitung-hitungan kayak gitu, bukan yang seribet gitu ya. Bukan sin cos apa, lebih ke perkalian, pembagian kayak gitu-gitulah. Kalau simple. Oke, jadi di situ dipelajari cara mendesain begitu ya. Nah, kabarnya nih ya, di SMK Rio Yuaraja ini bakal mengadakan lomba nih. Lomba yang bagaimana nih? Iya. Kami sedang ada lomba namanya Yuaraja Karya. Ini yang pertama. Untuk tahun pertama ini kita lomba desain kaos ya Bu Andini. Lomba desain kaos, bagian belakangnya yang didesain boleh digital, boleh manual, boleh kombinasi keduanya. Ini untuk adik-adik kelas 9. Jadi yang kelas 9 aja, MTS ataupun SMP. Nah, hadiahnya ini seru nih. Seru nih. Iya, hadiahnya 48 juta totalnya. Banyak sekali nih. Benar. Dalam bentuk beasiswa. Dalam bentuk beasiswa gitu. Jadi juara satunya 15 juta. Jadi itu cukup banget untuk
biaya sekolah ya gitu. Mm-mm. Nah, besok ini lusa ya, Lusa, Pak. hari Rabu itu technical meetingnya di SMK Rio Yuaraja. Nah, nanti di situ dijelaskan bagaimana teknisnya begitu. Oke. Informasi ini juga bisa diakses di sosial media di Betul, Instagramnya di Instagram. SMK Oke, Rio. jadi gitu. intip ya Instagram dari SMK Rio Yuaraja. Mungkin persyaratannya apa bisa disampaikan di sini? Iya. Oh, tidak. Apakah Persyaratannya hanya untuk kelas 9 aja. Oh, hanya untuk kelas Syaratnya 9 hanya aja. itu aja, nggak ada Oke. yang lain-lain. Oke. Ya. Sudah keren nih, sudah bisa mengadakan lomba dan hadiahnya besar juga. Ayo. Berupa beasiswa, yuk Mitra Suara Lumajang yang mau mendaftar nih di SMK Rio Ini, Yuaraja. Mbak Bunga, Mm-mm. pendidikan hari ini itu kan kalau yang swasta kesannya mahal gitu ya. Terus nggak kejangkau. Nah, makanya kami membuka diri untuk memberikan kesempatan untuk adik-adik yang memang punya skill, punya keahlian, punya antusiasme yang oke terhadap DKV tapi nggak punya biaya. Makanya ikutan aja nih Lomba lombanya ini ya. gitu. Oke. Kami juga pengen menghidupkan beasiswa level SMA SMK di Lumajang. Kalau misalnya di perguruan tinggi kan di Indonesia udah banyak nih LPDP, terus kemudian yang dari luar negeri juga ada banyak. Nah, yang di level SMA SMK belum banyak nih. Makanya kita cobain dengan ngasih beasiswanya itu yang nggak hanya pendidikan doang gitu, yang lah terus kok anak-anak yang dari Pasru gimana dong kalau misalnya ya kan Iya, jauh kan jauh nih. Pronojiwo gitu pengen sekolah di Lumajang ya lewat beasiswa ini karena nominal 15 juta itu bisa juga termasuk nanti tempat tinggal. Ya, betul. Ada kayak boarding school gitu lah ya. Oh, Gitu. Dan gitu pemenangnya juga banyak nih Mbak Bunga. Kita ngambil 10 pemenang ya, dari juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Sampai 10 Dan ya. masing-masing nilai terkecilnya itu 1.550.000 itu udah besar banget menurut Udah saya. besar banget gitu ya. Apalagi SMP ya, Iya. yang kepingin betul. sekolah lebih lanjut lagi. Oke, keren sekali nih sekolahnya. Mungkin tadi belum dibocorin nih di pendaftarannya. Mungkin pendaftarannya harus membawa apa, kemudian biayanya berapa. Monggo, ini tadi belum dijelaskan. Iya ya. Syarat pendaftaran kalau di SMK Rio itu yang pemberkasan ada ngisi formulir, terus kemudian ijazah SD yang buat kelas 9 kan belum keluar nih gitu. Terus itu aja sih ya persyaratannya. Nah, terus tahapan seleksinya nanti ada tes fisik. Tes fisik itu ada buta warna, terus kemudian tindik apa enggak, tato apa enggak, kayak gitu-gitu, sama wawancara motivasi gitu. Oke. Kira-kira ini anaknya beneran anaknya enggak yang pengen sekolah atau ibunya gitu kan, biasanya ada Iya. ada orang tuanya tuh yang pengen sekolah dipaksakan ke anaknya. Nah, ada kayak gitu, terus sudah itu aja untuk masuk di SMK Rio. Nah, itu aja syaratnya ya Ibu Andini ya. Ya, betul. Kemudian untuk biayanya belum tadi ya? Oh iya, biaya ini yang menarik untuk biayanya. Kita itu ada uang seragam itu 1,375. Biasanya di Lumajang itu kalau misalnya seragam dikasih kain aja kan. Nah, kalau di kami 1,3 itu 5 style langsung jadi semua. Jadi orang tua nggak perlu Nggak perlu jahit ya? Iya, orang tua nggak perlu Ini jahit udah ribet-ribet. jadi baju 5 style baju. Aduh. Saya aja pusing yang tahun kemarin nih. Dapat kain. Oh iya. Masih biaya ini ya, biaya Jahit. jahit baju. Benar. 1 style 200.000.
Nah, ini Paling enggak 1,3 ya. doang. Ini 5 setel. 1,3 doang dapat 5 setel baju. Oke. Nah, kalau uang pertama kali masuk setiap gelombangnya berbeda. Nah, yang di gelombang pertama nih yang sampai akhir April Iya, ini 30 April. Sampai 30 April ini. sekitar 2,5-an. 2,5-an itu udah termasuk kegiatan kesiswaan selama setahun, SPP bulan Juli, terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan yang awal-awal tahun itu. Oke. Untuk SPP-nya per bulan berapa nih? 200.000. 200.000 ya Ibu Andin ya. Ya, ini sudah murah banget ya. Murah itu untuk ya. untuk di porsi Lumajang ya, ini sudah murah. Oke. Ya, terjangkau lah. Dan fasilitas juga sudah ada gitu, industrinya. Bener. Oke. Kalau mau habis lulus sekolah, mau langsung di SMK, terus gini. Di kebanyakan di SMK di Lumajang itu belum punya industri kan. Jadi kalau lulusannya pengen kerja mesti ngelamar dulu nih kemana-mana, lari-lari kayak gitu-gitu. Nah, kalau kami punya industrinya 5 kota tadi gitu. Jadi magangnya pun tinggal udah ada. Tapi kami memang tidak menutup diri untuk hanya di industrinya kami ya, Mbak Bunga. Kami malah berharap adik-adik yang di SMK nanti itu punya pengalaman yang global juga. Magangnya pun pengennya, kalau kami sih dari guru-gurunya pengennya anak-anak itu nanti juga punya kesempatan magang di luar negeri juga ya gitu. Sehingga kan ketika pada waktu proses pendidikan sudah punya pengalaman global, nantinya kan juga anaknya jadi jam terbangnya global juga. Walaupun SMK tujuannya memang untuk menghasilkan tenaga kerja, kami juga ingin membubuhkan karakter entrepreneurship nih ya di anak-anak. Jadi nggak harus jadi pekerja, tapi jadi pengusaha yang menghandle usahanya sendiri. Itu yang jadi value-nya sekolah, Mbak Bunga gitu. Oke. Karena tadi ada jurusan multimedia juga ya, bukan hanya mempelajari hanya desain-desain aja. Desain ya. Tapi juga mempelajari multimedia gitu ya. Oke. Dan ini tadi diinformasikan ada industri langsung ya. Jadi dari sisi industri, SMK ini memiliki koneksi langsung dengan industrinya langsung. Jadi belibet. Ini bagaimana nih maksudnya ini? Kebanyakan sekolah itu kan hanya lembaga sekolah. Jadi tidak punya usaha yang di bidang sekolahnya gitu. Contoh jurusan multimedia. Ya udah habis sekolah lulus udah gitu aja. Nah, kalau misalnya kami punya sekolah, kami punya industri. Nah, sehingga kurikulum sekolah itu bisa mengadopsi sama kebutuhan industri. Gini, yang persoalannya biasanya terjadi di Rio itu ketika rekrutmen SDM itu kita perlu training lagi nih, karena sekolah tidak cukup membekali anak-anaknya dengan kebutuhan yang sesuai dengan industri gitu. Jadi kan 2 kali. Jadi 2 kali ya gitu ya. Oke. Ini sepertinya ada penelpon ini, Bapak. Oh ya. Kita angkat terlebih dahulu ya. Siap. Halo, selamat pagi, Jelita. Selamat pagi, Jelita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tumpeng, Mbak. Iya, dari Pak Gandu di Tumpeng ini, Pak Dondi. Monggo Pak Gandu mau bertanya kepada Pak Dondi, mungkin silahkan. Ini sudah berjalan berapa tahun ini ya? Baru pertama, Bapak. Ini baru pertama tahun ini. Baru tahun 2023 ini. Nggih. Ya. Iya. Oke. Ada beberapa pertanyaan juga masukan ini. Karena saya sendiri juga sering ke Rio, ini membuat
kartu anggota organisasi sangat sekali. Juga karyawannya ini tidak ada karyawan diam, ya, selalu bekerja dan bekerja. Yang pertama saya tanyakan, tadi biayanya sekitar 2,5 juta ya. Iya, Pak. Untuk tak burung nggih. Nggih. Nah, bila mana ada masyarakat ini tergolong tidak mampu lah. Terus anaknya punya prestasi, bisa melukis, ya, bisa ada hubungannya dengan sekolah SMK Rio. Ini bagaimana nanti? Apakah ada ada subsidi atau bagaimana? Itu yang pertama. Juga yang kedua, ini karena promosi ya, boleh dikatakan promosi ini Pak Guru ya. Nggih. Sekolah ini masih belum dikenal oleh masyarakat. Jadi intinya bersosialisasi ke tingkat SD maupun SMP. Ini bisa mengenalkan sekolahan ini. Tidak cuma hanya kita pasang banner ataupun iklan. Ya, mungkin masyarakat tidak semuanya mempunyai radio atau tidak semuanya bisa mengerti dengan apa itu banner, sosialisasi dengan pak guru yang ada di tingkat SD maupun SMP. Mungkin bisa mengarahkan ke sekolah radio ini. Sangat bagus sekali. Saya bangga sekali mempunyai di Lumajang ini terobosan pendidikan yang betul-betul menerima anak-anak kita yang mempunyai prestasi, ada hubungannya dengan melukis atau menggambar seperti itu. Gitu loh. Oke, sebenarnya ini panjang. Baik, karena Bapak. ada iklannya seperti itu loh, udah pungut. Iya Pak, betul sekali, Lore gitu ya. Itu kayak anak TK Kalau ada iklan seperti itu ketawa saya Mbak. Iya Pak, saya juga sangat lucu dan kreatif sekali ya yang bikin iklan iya nih. betul. Sementara itu aja ya. Nah, Pak Guru dan Bu Baik Guru, Bapak. terima kasih atas sama-sama. nanti saya juga nanti saya sampaikan ke masyarakat yang ada hubungannya anak-anaknya punya prestasi seperti itu. Siap. Baik, Terima Bapak. kasih Pak Gandu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Nah, Bapak. semoga puasa lancar karena tinggal Amin. 2 hari lagi kita sudah menyampai ke hari kemenangan. Iya Bapak Ibu Bapak. Guru. Terima kasih Mbak Bunga. Sama-sama Ya. Bapak Gandu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gandu nih di kawasan Iya. Tumpeng. Monggo Tumpeng. mungkin bisa dijawab. Iya, Pak Gandu terima kasih. Bagaimana dengan adik-adik yang tadi ya bisa ikut lombanya? Jadi bisa ikut lombanya hanya 50.000, itu pun mengganti kaosnya. Jadi itu bisa diakses. Hadiah 1, 2, 3 itu sangat cukup untuk tahun pertama dan kedua sekolah. Jadi akan sangat membantu bagi keluarga yang kurang mampu. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang setengah-setengah gitu misalnya? Ini 2,5 itu bisa dicicil sampai Desember. Nah, Oh, bisa dicicil Bisa ya dicicil untuk ya. keluarga tidak mampu ini. Tanda kutip ya. tanda gini Mbak Bunga. Heeh. Kita tuh seringkali mewariskan sama anak-anak kita itu kebutuhan leher ke bawah, makan, baju kayak gitu-gitu. Kita tuh jarang serius mewariskan sesuatu pada anak-anak itu untuk kebutuhan leher ke atas. Iya, betul. Nah, pendidikan. Pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu yuk nabung buat anak-anaknya biar punya kehidupan yang lebih baik lewat investasi leher ke atas. oke. Gitu. Nah, beasiswa tadi Pak, monggo sama lombanya
diinformasikan kepada adik-adik yang memang suka menggambar begitu. Jadi nggak perlu khawatir nih Pak Gandu ya, kalau ada tetangganya, ponaannya, atau cucunya mau bersekolah di SMK Rio Yuwaraja ini, kalau memang punya kelebihan tertentu ya dan memang tidak mampu, ini di sana akan dibantu. Oke Bapak, akan ada subsidi khusus ya. Iya, Oke. yang berprestasi. Yang berprestasi. Jadi seperti itu. Mungkin apa ya? Tanya apa lagi nih? Pak Ganu tadi juga menyarankan ya untuk mensosialisasikan ini tentang SMK Rio Yuwaraja ataupun SMP. Ini bagaimana? Apa sudah dilaksanakan atau belum nih? Kami sudah bersurat ke SMP Selumajang. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau guru yang memang sekolahnya ingin kami datangi, boleh juga berkabar lewat sosial media DM kayak gitu. Tapi kalau dari sisinya kami sudah bersurat, tinggal menindaklanjuti nanti kapan bisa sosialisasi ke SMP. Di sisi lain Mbak Bunga, karena kami tadi ya terkoneksi dengan industri, kami itu ada peluang-peluang kerjasama yang bisa SMP akses untuk kebutuhan sekolahnya. Jadi Rio Digital Printing itu ada fasilitas-fasilitas yang bisa dikolaborasikan dengan SMP. Fasilitas kayak tenda, terus kemudian balon gate sama ombol-ombol kayak gitu-gitu. Gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kami sosialisasi, kan bisa langsung ketemu tuh, bisa ngobrol-ngobrol. Yang belum kedatangan makanya gas DM kami gitu. Oke, gas nih. Bisa langsung ke Rio ini ya, ke Rio Digital Printing. Bisa ke Rio, bisa Bisa ke lewat sekolah? ke sekolah gitu. Boleh, Jadi Oke, jadi Mitra Suara Lumajang ya, ternyata mereka tidak mempersulit ya. Tapi mereka memudahkan ya untuk menyalurkan bakat dan minat anak-anak mungkin ya yang pandai melukis, pandai menggambar gitu ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi, sekarang sudah ada sekolah yang menampung mereka secara khusus ini. Iya. Mbak Bunga, barangkali yang menarik dari sekolah kami itu gurunya muda-muda. Ya bisa diceritakan gurunya berapa? Gurunya ada. Gurunya ini aja ada satu cantik nih. Masih bujang nih ya. Masih bujang dibahas. Oke, nah. Kami itu ada nanti Ibu Adi ini bisa bercerita ya. Kalau misalnya dari saya sendiri itu lulusan Paramadina Jakarta. DKV. Nah, jadi kami memang ingin guru-gurunya itu yang punya kompetensi yang ngajarin adik-adik di sana. Karena sekolah itu rohnya itu di gurunya, fasilitas segala macam itu bisa dikreasikan ya. Tapi kalau gurunya nggak mumpuni, ya susah nanti anaknya nggak berkembang gitu. Nah, kami secara serius merekrut guru-guru yang berkompeten dan muda gitu ya. Masih muda ya, masih segar. Supaya gitu, bisa nyelamin dunia anak muda nih. Apalagi nih, nanti muridnya cowok-cowok nih. Ada 9 gurunya. Ada 9 guru kompeten, muda, berprestasi. Oke. Guru olahraganya kami itu atlet judo yang sudah melanglang buana kayak gitu. Bu Andini sendiri dari mana, boleh cerita Bu? Boleh, silahkan. Saya dari ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jurusan DKV juga sama seperti Pak Dondi. Juga selama ini saya juga ada pengalaman dapat klien dari luar negeri, dari dalam negeri, dan itu mungkin bisa kita share nanti ke anak-anak ya tentang bagaimana pengalaman untuk bisa go internasional ya, walaupun mungkin dari Lumajang gitu. Dari rumah, dari lokasi terdekat kita gitu, kita bisa kok karyanya itu bisa sampai kemana-mana gitu. Oke, jadi memang betul-betul dipersiapkan ya untuk menyambut para siswa baru di tahun ini. Iya, kami ada ITS, ada UM, ada,
Terus kemudian mana ITS ada beberapa ya ITS. Iya betul. Terus Tetangga rumah saya nih ITS. Rumah saya deket sana. oh Di iya. kawasan Mulyosari. Oh iya. Sering saya lewatin tuh Mbak. Ah, Kamu iya, di kuliah sana ya? kawasan mahasiswa nih. Oh iya iya. Oke, terus guru-gurunya memang berkompeten ya. Iya. Dalam bidang Ini tersebut. ini aja kemarin waktu proses seleksi guru itu ya kurang lebih kayak ya lebih advance mungkin dari P3K ya. Terus gimana Bu Ani nih? Bu Ani ini kan Oh, waktu itu yang ikutan proses seleksi yang bagian yang menarik. Pokoknya bikin deg-degan lah Mbak. Jadi tuh prosesnya panjang dan lebih serunya tuh ini sih, saya dapat banyak banget pengalaman dari tes wawancaranya, dari formulir juga yang ditanyakin juga aneh banget gitu ya, mungkin nggak sebagaimana biasa, karena mungkin memang SMK Karya itu lagi cari guru-guru yang luar biasa begitu ya, dan juga kita juga ikut sosialisasi gitu ke sekolah-sekolah, dan saya rasa itu ada pengalaman yang lebih melekat di hati ya, karena saya juga bisa merasa menjadi bagian dari SMK Karya walaupun mungkin masih belum waktu itu masih belum jadi satu keluarga besar gitu. Oke, jadi sudah ada ini apa namanya Bonding. bonding nih dengan seluruh keluarga di sana ya. Oke, tapi sekarang ini sudah mulai berdinas ya? Sudah. Sudah ya? Gurunya kan ya. Gurunya sudah mulai berdinas mulai bulan ini April ya. Iya, betul. Bulan ini sudah ada 11, kami ada ber-11 guru dan TU-nya, Mbak. Oke. Gitu. Jadi sudah mulai berdinas ya? Jadi sekolah sudah buka juga dari jam 7 sampai jam 4. Sampai jam 4 ya. 4 sore. Iya, kami karena proses persiapan jadi buka jam 7 sampai jam 4 sore. Sehingga orang tua yang pengen kenalan lebih jauh bisa langsung datang ke sekolah. Terus pengen lihat-lihat gitu boleh di sekolah. Oh ya, ruang kelas kami itu ber-AC Mbak Bunga. Ini dipromosikan nih, ruang kelasnya ber-AC, jadi nggak perlu khawatir Kalau anaknya gerah gitu ya. puasa gini kan betul sekali. Benar sekali. Oke, jadi ruang kelasnya ini ada berapa? Ruang kelas saat ini ada 1. Ada 1 ya? Nanti kalau misalnya apa namanya, kita lihat nih pendaftar. Oke. Kan ini baru ngawalin nih. Kalau targetnya manajemen sih pengennya ada 3 kelas ya. Jadi sekarang yang disiapin 1, tapi kalau misalnya nanti membludak ya kami siap buka 3 ya? gitu. Oke, Kan keren bisa Roro Jonggrang semalam jadi 3 kelas. Oke, keren nih, keren. Oke, Mitra Suara Lumajang ya, ini mungkin berminat mendaftarkan putra-putrinya atau tetangganya, ponakannya. Monggo langsung datang ke SMK Rio Yuaraja. Nah ini di sesi terakhir mungkin ada apa ya yang disampaikan, mungkin closing statement untuk Bapak Dondi terlebih dahulu. Monggo. Iya, Bapak Ibu yang punya anak-anak kelas 9 yang tertarik yang biasanya memang suka gambar, suka coret-coret kayak gitu, itu ada masa depannya. Itu ada masa depannya. Iya. Jadi hari ini profesi itu tidak hanya soal yang ngitung-ngitung atau yang itu. Anak-anak yang karya seni itu ada kehidupannya. Kalau Bapak Ibu sekarang pegang HP itu Steve Jobs itu adalah orang-orang yang suka gambar gitu. Orang-orang yang suka gambar. Jadi jangan dimatikan harapannya anak-anak, diarahkan aja dengan sekolah yang tepat, yaitu di jurusan desain komunikasi visual atau yang lainnya gitu. Terus kemudian sekolah kami akan selalu melakukan pembaharuan termasuk dari sisi kurikulum maupun dari sisi gurunya yang akan selalu up to date gitu ya, yang siap mendampingi adik-adik yang hari ini sudah sangat
berbeda jauh dengan orang tua kita gitu. Jadi percayakan aja anak-anaknya untuk di SMK Rio, termasuk soal misalnya punya kendala biaya tadi, kami bisa mendampingi adik-adik ini untuk mengakses beasiswa. Saya sendiri penerima beasiswa fellowship di Paramadina yang seluruh biayanya ditanggung sama kampus. Kami bisa mendampingi adik-adik sampai kayak gitu. Gitu barangkali Mbak Bunga. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Andini silahkan. Sekarang ini kita sudah tidak lagi hidup di sebuah era di mana digital itu sebuah hal yang jauh. Sekarang aja kita bayar makan pun bisa pakai HP. Oke, Semua betul. hal pakai HP, semua hal berupa digital. Dan hal-hal ini membutuhkan seorang desainer. Oke, betul. Dan SMK Rio akan membentuk orang-orang itu untuk mengisi kolom-kolom yang kosong, apalagi di Lumajang gitu. Jadi segera Kami tunggu ya. ya kami Oke, tunggu di SMK segera Rio. daftar di SMK Rio Yuwaraja. Iya. Oke, memang ya ke depan ini kan sudah digital ya. Jadi memang membutuhkan SDM yang lebih baik untuk berkembang menjadi Lumajang yang lebih baik. Iya. Oke, jadi seperti itu. Baik, sudah tidak ada yang disampaikan lagi. Terima kasih kesempatannya Mbak Bunga. Oke, terima Terima kasih, kasih. Mbak. Nitip kalau ada ponakan tetangga. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kita di pagi hari ini. Dan akhirnya saya Francisca Bunga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FM 104,1 Radio Suara Lumajang, informasi cerdas menginspirasi.